Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Pagi, Pak. Pak, Pagi Pak, pagi Pak. pagi Pak. Selamat datang di perkuliahan Teknik Pengukuran dan Instrumentasi. Perkenalkan, nama saya Ridika Dikusuma, dosen yang akan memfasilitasi pertemuan kita pada hari ini. Pada pertemuan ke-8 ini, kita akan membahas salah satu topik yang sangat fundamental dan aplikatif di dunia keteknikan, yaitu prinsip pengukuran suhu dan aplikasi sensor, resistant temperature detector atau yang biasa disebut dengan RTD. Sebelum kita masuk ke materi inti, mari kita lihat kembali posisi mata kuliah ini dalam kurikulum kita. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester, mata kuliah teknik pengukuran dan instrumentasi dirancang untuk membekali Anda dengan prinsip dasar pengukuran, instrumentasi, dan perancangan alat ukur elektronik. Mungkin beberapa dari Anda bertanya, apa relevansi mata kuliah yang terdengar sangat elektro ini dengan bidang kita, yaitu teknik pertanian? Pertanyaan yang sangat bagus. Justru penguasaan instrumentasi adalah kunci dari modernisasi pertanian itu sendiri. Bayangkan bagaimana kita bisa memastikan suhu optimal di dalam greenhouse untuk maksimalkan hasil panen tomat, atau bagaimana kita bisa otomatisasi mesin pengering gabah agar kadar airnya tepat sehingga tidak merusak mutu, atau bagaimana kita menjamin susu hasil peternakan dipasteurisasi pada suhu yang presisi untuk membunuh bakteri patogen. Semua itu dimulai dari kontrol iklim, otomatisasi pasca panen, hingga manajemen rantai dingin yang membutuhkan kemampuan untuk mengukur atau mengontrol suhu secara akurat. Yang menjembatani materi ini dengan nanti yang akan Anda hadapi di dunia kerja. Nah, untuk mencapai relevansi tersebut, mata kuliah ini dirancang secara sistematis, yang secara umum untuk mendukung capaian pembelajaran lulusan dari program studi kita, terutama dalam hal penerapan pengetahuan dasar keteknikan, kemampuan melakukan eksperimen, dan penggunaan piranti teknik modern. Kita kerucutkan lebih spesifik ke capaian pembelajaran mata kuliah ini. Anda nanti akan diharapkan bisa menjelaskan konsep-konsep dasar instrumentasi dan lebih penting lagi bisa menerapkan dalam praktik keteknikan. Dan untuk hari ini, target kita untuk 30 menit ke depan ada 3. Yang pertama, Mas Mbak harus paham prinsip kerja RTD, kemudian bisa menganalisis bagaimana RTD diintegrasikan menggunakan jembatan Wheatstone. Dan yang terakhir, bisa mengidentifikasi masalah klasik pada RTD, yaitu error akibat kabel yang terlalu panjang, dan solusinya. Seperti itu. Secara teknis, perkuliahan kita ini berjalan secara hibrid, bisa menggabungkan tatap muka kelas dengan sesi daring seperti ini. Nah, selain sesi teori yang sebanyak 2 SKS, terdapat juga sesi praktikum 1 SKS yang bersifat wajib, yaitu aktivitas laboratorium. Nah, terkait dengan penilaian, mohon diperhatikan baik-baik. Nilai tersusun dari 4 komponen, yaitu tugas sebesar 10%, UTS 30%, UAS 30%, dan praktikum juga 30%. Nah, artinya apa? Masing-masing komponen ini sama-sama pentingnya. Jadi tidak cukup kalau hanya fokus kepada UTS dan UAS. Misalkan saja kalau rata-rata di kelas Anda ini nilainya adalah 60, nilai akhir, sedangkan nilai tugas dan nilai praktikum 90, jadi Mas Mbak nanti hanya butuh nilai UTS dan UAS rata-rata 77,5 untuk bisa mendapatkan nilai A, seperti itu. Baik, mari kita mulai masuk ke materi inti. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan fundamental. Coba Mas Mbak renungkan. Mengapa mengukur suhu itu begitu penting dalam bidang kita? Nah, untuk membuat sesi ini lebih interaktif, silakan nanti bisa dituliskan di kolom chat pilihan ganda ya. Jadi menurut Mas Mbak, di aplikasi teknik pertanian, manakah kontrol suhu yang paling krusial untuk mencegah kerusakan ekonomi terbesar? Mana saja Mas Mbak? Ya, semuanya berpengaruh terhadap kerugian ekonomi ya. Jadi jawaban A, B, C, dan D itu benar. Nah, ini karena kalau kita gagal mengontrol suhu di salah satu aplikasi ini, itu bisa menyebabkan kerugian besar. Suhu yang terlalu tinggi, misalkan pada pengeringan gabah, itu bisa menyebabkan gabahnya pecah. Atau di cold storage bisa menyebabkan fluktuasi sehingga buahnya menjadi busuk.
atau pada susu yang dipasteurisasi itu menjadi tidak aman dikonsumsi seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita mengukur suhu yang tidak terlihat ini, Mas Mbak? Jadi suhu itu adalah besaran intrinsik ya. Jadi dia itu 50 derajat digabungkan dengan 50 derajat hasilnya tidak 100 derajat. Berbeda dengan massa ataupun volume. 1 liter tambah 1 liter sama dengan 2 liter. Tapi kalau suhu tidak seperti itu. Karena sifatnya adalah intrinsik. Sehingga yang bisa kita lakukan bukan mengukur suhu secara langsung, tapi mengukur efeknya atau akibat dari perubahan suhunya tersebut menggunakan sifat fisik lain. Nah, kalau zaman dulu, ini prinsipnya itu dipakai untuk termometer air raksa. Jadi karena adanya perubahan suhu, dia mengalami pemuaian, sehingga kita bisa melihat dari kolom tinggi dari termometer air raksa yang mengalami perubahan. Nah, tetapi kalau untuk instrumen elektronik modern, prinsip apa yang paling banyak digunakan, Mas Mbak? Apakah perubahan warna? Apakah perubahan volume? Perubahan hambatan listrik atau perubahan frekuensi? Coba saya tunjuk ya, coba Mbak Shirin Alia Zahra Marin. Yang mana, Mbak? C. Perubahan hambatan listrik. Perubahan hambatan listrik. Ya, terima kasih. Benar, Mbak ya, jadi perubahan hambatan listrik. Ya, ini yang akan kita jadikan ini ya, jadi lebih memahami sensor yang akan kita bahas hari ini, yaitu RTD. Yaitu perubahan suhu diukur melalui perubahan hambatan listrik. Terima kasih, Mbak. Nah, berikutnya, selamat datang di dunia RTD ya. Sesuai namanya, sensor ini itu mengukur perubahan suhu melalui perubahan resistansi atau hambatan listrik. Nah, bahan atau material yang paling banyak digunakan untuk membuat RTD adalah platinum. Nah, ada 3 alasan. Yang pertama itu karena dia itu sifatnya linear ya, jadi perubahan suhunya itu akan diikuti dengan perubahan hambatan secara linear, tidak fluktuatif, sehingga mudah diprediksi. Kemudian dia juga stabil dan tahan karat. Nah, di industri biasanya akan kita sering dengar istilah PT100 atau PT1000. Nah, PT100 itu artinya apa? PT100 itu nilai hambatannya itu adalah 100 ohm pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, suhu ini yang kita pakai sebagai referensi pengukuran kita. Nah, untuk memastikan bahwa Mas Mbak paham tentang nomenklatur ini, coba kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Jika sebuah sensor RTD diberi label PT1000, kalau PT100 kan pada suhu 0 derajat Celcius, hambatannya adalah 100 ohm. Nah, kalau PT1000, coba kita B, Mas Halim menjawab B, memiliki resistansi 1000 ohm pada 0 derajat Celcius. Ya, tepat sekali. Jadi PT1000 hambatannya 1000 ohm pada 0 derajat Celcius. Ya, itu pemahaman yang penting ya. Selanjutnya, secara umum ada 2 jenis konstruksi ya untuk RTD ini. Ada wire wound sama thin film. Nah, yang tipe wire wound atau litten kawat ini dia tipe klasik ya. Jadi di sini ada sehelai kawat platina yang sangat murni, dililitkan dengan hati-hati pada sebuah inti keramik sehingga dia memiliki kelebihan yaitu akurat dan stabilitasnya tinggi. Dan rentang pengukurannya itu lebih lebar ya, lebih luas. Tapi kelemahannya dia itu mahal dan agak rapuh. Dikena getaran itu dia bisa lebih cepat rusak seperti itu. Nah, tipe yang kedua ini adalah tipe plat tipis. Prosesnya itu dia pakai painting ya, jadi lapisan platina yang sangat tipis disemprotkan atau diendapkan di substrat keramik sehingga dia bisa diproduksi secara massal dan lebih cepat dan harganya pasti lebih murah. Nah, keunggulannya dia itu responnya cepat ya, jadi cepat dalam mendeteksi perubahan suhu dan lebih tahan guncangan. Tetapi trade-off-nya yaitu akurasinya kurang begitu bagus dibandingkan dengan yang tipe lilitan kawat dan rentang pengukuran suhunya juga lebih rendah. Nah, seperti itu. Jadi sebagai seorang calon insinyur, Mas Mbak harus memilih apakah butuh yang sangat presisi, bisa memakai wire wound, atau butuh yang ekonomis, yang murah,
Nah, itu bisa pakai yang plat tipis. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke masalah ya. Jadi masalah apa yang kita temukan kalau kita memakai RTD ini tadi. Nah, permasalahannya ya kalau memakai RTD itu, jadi coba bayangkan kalau Mas Mbak itu seorang pengusaha, pengusaha penyimpanan jagung atau gabah gitu ya, memakai silo, tinggi sekali silonya, dan itu dikontrol dari ruang kontrol yang jaraknya mungkin 30 meter ya, jadi butuh kabel sampai ke ruang kontrol. Nah, kabelnya itu sendiri itu juga punya hambatan. Walaupun kecil tapi ada. Nah, semakin panjang kabelnya, semakin besar hambatannya. Jadi seperti itu. Jadi hambatan yang dibaca di ruang kontrol itu adalah hambatan total, tidak hanya hambatan asli dari RTD tapi juga kombinasi dari hambatan-hambatan yang ada dari kabel. Seperti itu. Jadi nanti pasti akan berpengaruh kepada hasil pembacaan suhunya. Nah, coba di sini. Jika kita pakai konfigurasi 2 kawat ya, ini tadi yang kita masih pakai yang sederhana. Pakai kabel yang sangat panjang gitu ya, lebih dari 30 meter. Nah, suhu yang asli yang kita ukur kalau didekati itu 8 derajat Celcius. Tetapi kalau kita ukur dengan memakai kabel yang panjang itu jawabannya yang mana Mas Mbak? Apakah lebih tinggi dari 80, lebih rendah, atau tetap sama saja, atau fluktuatif? Coba. Lebih rendah dari 80 derajat. Lebih rendah. Ini yang lainnya Mas Muhammad Alfian bilang lebih tinggi. Ada yang fluktuatif, Mas Alim. Oke. Ya, jawabannya itu yang B ya Mas Mbak ya. Jawabannya yang B. Jadi dia itu karena menambah hambatan, karena semakin besar hambatan maka juga semakin semakin tinggi suhunya. Jadi dia itu akan lebih tinggi terukurnya setelah memakai kabel yang panjang. Seperti itu Mas Mbak. Jadi hati-hati saat menggunakan RTD ini, terutama kalau pakai yang kabel panjang ya. Jadi nanti hasilnya bisa menipu seperti itu. Sehingga perlu solusinya Mas Mbak. Ya, terima kasih. Nah, solusinya apa kalau kita terpaksa pakai kabel yang panjang ya, apalagi kalau ruang kontrol atau kita pakai kabel yang panjang itu tadi di lain tempat, itu kita bisa pakai namanya jembatan Wheatstone, Mas Mbak. Nah, jembatan Wheatstone ini dia umumnya pakai 3 kawat ya atau 3 kabel. Jadi termokopel itu cuma ada plus sama minus ya, ada dua kabel. Nah, kalau yang dijual di pasaran untuk yang RTD itu ada 3 kabel. Nah, jembatan Wheatstone itu seperti ini Mas Mbak, ada 4 resistor awalnya, kemudian RTD itu dipasang pada resistor yang salah satu resistor. Kemudian di lengan-lengannya ini dipasang resistor yang lain. Nah, kemudian di bagian tengah atau kabel C ini nanti akan dihubungkan dengan multimeter. Jadi untuk yang kalau memakai jembatan Wheatstone ini yang kita ukur adalah tegangannya Mas Mbak. Jadi ini nanti kalau pada suhu 0 derajat Celcius itu beda potensialnya 0. Tetapi kalau suhunya naik dia akan memicu adanya perbedaan potensial seperti itu. Jadi adanya kabel ketiga akan menghilangkan efek hambatan yang ada pada kabel. Seperti itu. Karena multimeter itu kan hambatannya tinggi ya. Kalau menurut hukum Ohm kan V sama dengan I kali R. Jadi kalau hambatannya tinggi, itu tidak ada arus yang mengalir. Tapi tegangannya akan tetap. Hambatan tinggi, arus rendah, tegangan akan tetap. Oke, selanjutnya RTD ini tentu ya bukan satu-satunya pemain di dunia sensor suhu. Ada juga termokopel, termistor, dan lain sebagainya. Nah, sebagai calon insinyur, Mas Mbak harus tahu kapan harus menggunakan yang mana. Nah, coba kita lihat di sini ada perbandingannya. RTD itu unggul dalam hal akurasi ya. RTD akurasinya tinggi. Stabilitasnya bagus, linearitasnya juga bagus. Jadi RTD ini juaranya kalau soal ini, tapi biayanya mahal. Nah, sedangkan untuk termokopel, dia itu rentangnya lebih tinggi ya, dan lebih hemat biaya. Seperti itu. Begitu juga untuk termistor. Nah,
Di sini coba kita terapkan pembatasan ini dalam sebuah studi kasus ya. Di sini untuk memonitor tungku gasifikasi sekam padi yang suhunya itu mencapai 900 derajat Celcius. Kira-kira sensor mana yang akan Mas Mbak pakai? Apakah RTD PT100 tipe Werwun atau thermocouple tipe K atau thermistor atau RTD PT100 tipe Platibase? Kira-kira yang mana Mas Mbak? Yang B, thermocouple tipe K, ya. Thermocouple tipe K. Alasannya apa kira-kira? Alasannya Memiliki apa? rentang suhu perhitungan yang lebar, Pak. Oh ya, betul ya. Jadi betul ya. Jadi untuk thermocouple tipe K itu bisa mengukur lebih dari 850. Sedangkan untuk yang RD tadi maksimal hanya 850. Ya, terima kasih. Nah, kemudian oke, ini teori sudah, kita masuk untuk hitungan, Mas Mbak. Coba kita akan bermain dengan angka-angka di sini. Di sini ada sebuah sensor PT100 dengan koefisien suhu. Ini nilai alfa ini ada di datasheet ya. Ada, kalau Mas Mbak beli sensor itu bisa dibaca datasheetnya untuk mengukur suhu sebuah reaktor kompos. Jika instrumen membaca resistansi sebesar 112,6 ohm, berapakah suhu di dalam reaktor tersebut? Oke, baik. Jadi suhu di atas 0 derajat Celcius itu persamaannya sederhana ya. Jadi kita hanya pakai hambatan di suhu tertentu akan setara dengan hambatan di suhu 0 derajat Celcius dikali dengan 1 ditambah dengan alfa suhu yang kita cari dikurangi suhu referensi, yaitu 0 derajat Celcius. Jadi pertama kita identifikasi dulu variabelnya, bahwa hambatan di suhu tersebut adalah 112 ohm. Terus kita pakai PT100, maka di titik acuan 0 itu 100 ohm dan alfanya adalah 0,00385. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan saja. Nah, nanti ketahuan bahwa jika kita menggunakan RTD PT100 dihasilkan hambatan 112,6, itu suhunya adalah 32,73. Ini kalau suhunya itu lebih dari 0 derajat Celcius ya Mas Mbak ya. Tapi kalau suhunya itu di bawah 0, kita harus pakai namanya persamaan kalender Van Dusen. Oke, tetapi ada yang lebih mudah lagi. Kalau memang Mas Mbak tidak suka hitung-hitungan, itu kita bisa pakai tabel aja ya, praktisnya aja. Tadi kan mintanya 112,6 ohm ya, itu kita diminta untuk mencari tahu suhunya berapa toh. Jadi kita pakai ohmmeter, kemudian kita hubungkan antar dua terminalnya tadi. Nah, kalau 112, ini coba Mas Mbak lihat di kolom pertama ini adalah suhu kelipatan 10, sedangkan untuk baris pertama ini adalah untuk yang nilai satuannya, misalkan 31, 21. Jadi ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Jadi kalau kita cari 112 itu ada di bagian sini, ada di bagian 30 ya. 30 112,6. Berarti dia di antara 0, 1, 2, 3. Di antara 32 sama 33 seperti itu. Jadi kalau butuhnya adalah kecepatan, Mas Mbak cukup untuk melihat tabel saja. Ringkas, cepat untuk memperoleh nilai suhunya, seperti itu Mas Mbak. Oke, untuk materinya itu ya Mas Mbak ya. Ada pertanyaan di sini tentang cara Izin pemakaian? bertanya, Pak. Ya silakan Mas. Kait pengukuran suhu, itu Ya, kenapa RTD sering dikombinasikan dengan rangkaian jembatan Wheatstone, Pak? ya, ya, terima kasih Mas. Ya, betul. Jadi seperti tadi yang kita bahas, bahwa untuk jembatan Wheatstone itu dipakai ketika yang digunakan itu adalah tipe 3. Jadi RTD dengan 3 kabel. Nah, digunakan jembatan Wheatstone karena untuk mengeliminasi efek negatif dari kabel yang terlalu panjang. Biasanya kan kalau menggunakan sensor suhu itu kan berada jauh dari modulnya ya. Misalkan kalau Mas Mbak itu pakai PLC atau pakai microcontroller, penempatannya itu bisa jauh dari modulnya atau dari microcontrollernya.
Sehingga perlu jembatan Wheatstone agar suhunya itu tidak lebih besar dari yang terukur karena efek kabel yang panjang tadi. Seperti itu, Mas. Bagaimana? Ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk jembatan Wheatstone sendiri eh, di bidang industri apakah masih banyak dipakai sampai sekarang atau bagaimana, Pak? Atau Ya, hanya ada di lab saja? oke, baik, terima kasih. Kalau jembatan listrik sendiri itu banyak ya Mas ya, jadi digunakan banyak. Cuma sekarang kan resistor pun itu juga ukurannya juga semakin kecil ya. Jadi di modul-modul itu sebenarnya juga sudah ada jembatan Wheatstone-nya ya Mas Mbak ya. Jadi kalau Mas Mbak menggunakan semacam kayak Arduino atau ESP32 menghubungkan RTD ke microcontroller itu kan nggak bisa langsung Mas Mbak colokkan ke pinnya ya, pin analog. Ya bisa, cuman tetap harus pakai jembatan Wheatstone atau kalau lebih mudahnya pakai modul saja. Oke, baik jika tidak ada pertanyaan kita lanjut. Berikutnya adalah tugas kelompok Mas Mbak. Oke, sebagai kelanjutan dari materi hari ini, saya punya sebuah tugas kelompok untuk Mas Mbak. Tujuannya adalah untuk menjembatani apa yang kita pelajari di kelas dengan dunia riset dan inovasi yang sesungguhnya. Jadi tugasnya melakukan review terhadap sebuah artikel jurnal. Silakan nanti bentuk kelompok 2-3 orang. Tugas Anda adalah mencari satu artikel ilmiah yang membahas tentang penggunaan atau inovasi sensor RTD atau boleh juga sensor suhu lainnya dalam sebuah aplikasi keteknikan ya. Jadi bisa di bidang keteknikan pertanian, pangan atau pasca panen seperti itu. Kemudian nanti dibuat review singkat 2-3 halaman. Ada bagian pendahuluan, pembahasan, dan opini, serta analisis kritis seperti itu. Nah, tugas ini nanti masuk dalam komponen nilai tugas, sehingga tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita rangkum apa saja poin-poin terpenting yang telah kita pelajari bersama. Yang pertama, kita sekarang jadi tahu bahwa RTD adalah sensor yang bisa mengubah suhu menjadi sinyal hambatan listrik yang linear dan presisi. Kedua, kita bisa menjadi paham bahwa masalah terbesar dalam implementasi adalah error yang disebabkan oleh hambatan akibat kabel yang digunakan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kita juga membedah solusi aktual ya. Misalkan menggunakan konfigurasi 3 kawat dengan jembatan Wheatstone yang mampu mengeliminasi error tersebut. Dan yang terakhir, kita belajar berpikir sebagai seorang calon insinyur, bagaimana memilih alat yang tepat pada pekerjaan yang tepat dengan membandingkan kelebihan dan kekurangan RTD dibandingkan dengan termokouple dan termistor. Nah, 4 poin ini tadi esensi untuk pertemuan kita hari ini. Saya harap Mas Mbak bisa memahami dengan baik. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai termokouple, termistor, dan sensor suhu yang lainnya Mas Mbak ya. Seperti itu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi aktif dari rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebaik-baiknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.